Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Duison di channel Profesor Parno. Di video kali ini kita akan coba bahas mengenai library NLP pada Python. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai NLP. Kalau misalnya kalian belum begitu paham tentang NLP, kalian bisa cek di video sebelumnya. Link gue taruh di atas kiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja bumper dulu. Library NLP. Jadi library ini sebenarnya adalah sebuah paket, di mana paketnya ini adalah paket pemrograman yang isinya adalah ada metode-metode, function-function yang bisa kita gunakan secara efektif dan efisien, dan bisa kita panggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan natural language processing. Nah, di video ini kita akan membahas library yang ada pada Python, library NLP yang ada pada Python. NLP seperti video yang sebelumnya, tugas-tugasnya itu kan banyak banget. Bukan tugas-tugasnya, maksudnya contoh-contohnya banyak banget. Contoh-contoh kategori-kategori yang termasuk dalam NLP. Nah, kategori-kategori tersebut bisa kita lakukan, kita implementasikan dengan mudah menggunakan library NLP. Misalnya kita mau melakukan sentiment analysis yang lagi booming, yang lagi hype banget sekarang, text classification, name entity recognition, misalnya kita mau mengenali entitas dari suatu nama atau suatu benda atau suatu tempat, dan lain-lainnya. Banyak hal yang bisa digunakan, banyak hal yang bisa dilakukan oleh library NLP karena memang ditujukan untuk melakukan tugas-tugas atau tas-tas yang berkaitan dengan natural language processing. Library-nya apa aja? Sebenarnya banyak pilihan, tapi yang common gue sebutkan ada 3, tapi scikit-learn juga punya. Jadi di scikit-learn dia punya function atau metode yang tinggal kita panggil juga berkaitan dengan LLP. Nah, untuk top 3-nya ini menurut beberapa literatur yang gue baca, yaitu NLTK, GenSim, dan TextBlob. NLTK, GenSim, dan TextBlob ini sudah pernah gue pakai, tapi yang paling common, ini 3 ini udah common, tapi yang paling di antara 3 ini yang paling common adalah NLTK, Natural Language Toolkit. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara download dan install dari NLTK ini di Python kita. GenSim dan TextBlob juga bisa. Kalau ada kesempatan ini bakal gue bahas. Tapi untuk kali ini kita akan bahas instalasi dan download dari NLTK itu dulu. Saking commonnya NLTK, ibarat orang ngomong no Rocky no party, ini no NLTK no NLP. Jadi saking powerfulnya NLTK dibanding library lain, hampir seluruh kegiatan NLP ini bisa diselesaikan dengan baik oleh library NLTK. Jadi bisa dibilang no NLTK no NLP untuk di Python ya. Kalau di pemrograman lain mungkin ada library lain. Mungkin di Java ada library tersendiri yang biasa kita gunakan, misalnya bisa diinstal di WK dan lain-lain. Gimana sih cara untuk installnya? Jadi untuk installnya pastikan dulu kalian install Python. Sekarang Python sudah versi 3.9. Kalau misalnya kalian mau masih pakai 3.8 juga nggak apa-apa. Asal pastikan kalian sudah menginstal pip-nya. Jadi pip ini kan paket manager ya, paket manager untuk instalasi dari library yang ada di repository. Di repository si pip ini lumayan banyak, paket manager ini lumayan powerful, jadi kita gunakan pip untuk melakukan download library Python.
pastikan dulu Python sudah terinstall, pastikan juga pipnya sudah terinstall. Di seri-seri Python yang baru ini, pipnya itu kalau di Windows, saya sendiri juga baru download dan baru download yang 3.9, dan pipnya itu harus kita declare path environment-nya, karena dia nggak langsung declare path-nya. Jadi kalau kita ketikkan pip itu dia belum tahu mengarah ke path yang mana. Jadi nggak bisa digunakan. Padahal sudah terinstall di satu paket dengan downloadan yang Python itu di website resmi Python. Jadi kalian harus pastikan dulu Python-nya terinstall, pip-nya sudah terinstall. Nah, di NLTK ini punya 50 juta dataset teks terstruktur ya. Jadi maksudnya terstruktur itu adalah dia sudah terkategorisasi. Maksudnya bukan terkategorisasi juga sih, maksudnya sudah terstruktur ya. Mana yang termasuk dengan nama, mana yang termasuk dengan web text, mana yang termasuk dengan lain-lain dah. Nah, hal-hal itu, dataset yang terstruktur itu disebutnya kalau di NLTK adalah korpus atau korpora. Biasanya disebut korpora, atau nanti ada korpus juga, kurang lebih sama. Nah, korpora itu seperti yang tadi gue jelasin. Itu ada beberapa web text, Twitter sample gitu. Jadi si korpora ini bertugas untuk melakukan word occurrence checking. Jadi kata-kata yang muncul, yang ada itu kita cek occurrence-nya berapa kali. Munculnya berapa kali, satu korpus itu berapa kali muncul, misalnya kata makan itu berapa kali muncul, dan korpora juga digunakan untuk melakukan training data pada model learning, dan juga untuk melakukan validasi. Korpora ini bisa juga digunakan untuk itu. Karena dia kumpulan dari kata-kata terstruktur. Tadi jumlahnya kurang lebih 50 juta kata. Contoh-contohnya seperti yang tadi gue sebutin, web text corpus ya. Web text corpus jadi kumpulan-kumpulan data yang ada di web. Satu bundle itu adalah satu korpus. Twitter samples, misalnya bisa tweet, atau bisa profile. Sentiment polarity, misalnya dari kalimat tertentu dia positif atau negatif, itu bisa termasuk dalam korpora. Wordnet, names corpus, jadi misalnya nama siapa, nama apa, nama daerah apa gitu. Nah, setelah tadi kita install, coba kita praktekkan dulu. Coba kita install. Pastikan dulu pipnya ya. Pipnya kita pastikan dulu dengan pip -v. Ini sudah terinstall. Python gue juga masih Python 3.8, nggak gue 3.9 gue nggak gue pakai karena takutnya ada, walaupun sudah stable version, tapi gue masih kadang-kadang masih suka make satu versi sebelum latestnya, buat biar aman dulu aja. Nanti sekitar beberapa bulan baru gue pakai yang latestnya. Takutnya ada yang tidak kompatibel. Nah, pipnya sudah ada. Coba kita pip install -unltk seperti yang tadi gue jelaskan. Kayaknya di sini gue belum download. Nah, belum kan. Jadi dia akan download NLTK-nya. Dia akan request langsung ke packet manajernya si pip ini. Dia minta untuk download si NLTK. Nah, sudah successfully buat NLTK, install collective package, klik job read dan lain-lain, regex dan NLTK sudah di-download semuanya. Ketika ini sudah download, berarti kita sudah punya NLTK di library di folder Python kita. Jadi kita bisa next step ke yang gue tampilkan di sini. Jadi kita bisa lakukan ini di command prompt misalnya, atau misalnya gue udah sediain di sini, gue sediain Jupyter Notebook juga, tapi coba kita di ini aja deh, di command prompt kecil gini biar bisa sambil ngintip. Nah, import NLTK. Jadi kalau kita
belum pip install NLTK, jadi kita belum punya library NLTK-nya, kita nggak bisa import ya. Sorry, ini kita panggil dulu Python-nya. Sorry, gue bersihkan dulu. Jadi pertama yang perlu kita gunakan adalah memanggil NLTK-nya. Tapi karena kita di command prompt, kalau untuk di Windows itu PY aja ya. Kalau misalnya di Linux atau di Mac OS itu Python lengkap, Python 3. Kalau di Windows itu PY-3. Kita sudah masuk ke Python-nya. Kita import NLTK. Agak sedikit lama biasanya. Oke. Kita cepat ya. Tergantung spesifikasi komputer kalian. Habis itu kita download. Nanti dia akan pop up. Nah, pop up NLTK downloadernya. Kalau misalnya, gue udah pernah ketemu kasus di mana dia error ketika kita melakukan NLTK download. Dia itu error. Katanya sertifikatnya invalid dan sebagainya. Itu bisa diatasi dengan ini ya. Jadi si SSL-nya itu kita disable dulu untuk melakukan NLTK download. Jadi kalian sebelum kalian NLTK download, kalian pastikan SSL kalian itu dimatikan dulu. Kalau misalnya kalian menemukan error saat melakukan NLTK download. Ini terjadi pas gue pakai Mac OS. Tapi ketika gue di Windows, ini smooth ya, jalan dengan smooth. Tadi langsung kebuka NLTK downloadernya. Ini. Oke, NLTK downloader kebuka, kita download aja semuanya supaya nanti sudah semuanya kita tinggal pakai aja. Kita download, mungkin ini akan makan waktu agak lama, nanti kita tunggu aja. Oke, jadi ini kita sudah melakukan instalasi, kita sudah download semuanya. Kita close aja nggak apa-apa. Setelah itu kita coba panggil beberapa korpus contoh korpora yang ada. Misalnya yang simple kita akan panggil si korpora names, kumpulan nama-nama. Nah, caranya gimana? Caranya kita panggil dulu di NLTK korpus, kita import names. Jadi NLTK ini dia punya kumpulan-kumpulan korpora, yang biasanya disebut korpus yang tadi gue bilang. Jadi nanti kita panggil aja ada beberapa korpus. Contoh yang bakal kita panggil adalah korpus names-nya aja. Korpus names yang seperti gue jelasin ada names korpusnya. Nanti kalian bisa coba gali lebih banyak lagi korpus-korpus apa aja yang ada di NLTK, kalian import, kalian gunakan, kalian eksplorasi, dan kalian bisa implementasikan ke tas-tas yang akan kalian lakukan. Nah, kita import dulu names-nya, habis itu coba kita print beberapa yang ada di korpus names itu. Tapi sebelum itu misalnya kalian mau tahu berapa banyak, kalian bisa print length dari si names words-nya. Oke. Nah, ternyata di panjangnya ini atau banyaknya ini ada 7.944 nama. Nah, misalnya kalau kalian mau print beberapa contohnya, kalian bisa trim atau kalian bisa ambil beberapa nama saja. Kalau kalian print semuanya itu ya buat apalah. Misalnya saya kalian mau ini ya, mau ngambil beberapa namanya, kalian panggil aja di words-nya names, kalian panggil names-nya, kalian panggil metodenya yaitu words, dan kalian lakukan slicing misalnya di 5 pertama misalnya. Nah, dia akan ngurut absen ya istilahnya. Jadi 5 teratas dia akan panggil. Nah, kalau kalian mau ambil 15 juga bisa, tergantung dengan slicing yang kalian lakukan. Nanti ini gunanya buat apa? Gunanya banyak banget. Nanti bisanya kalian ketika mau melakukan sentimen analisis,
kan ada beberapa step yang harus kita lakukan. Nanti akan gue jelasin di video selanjutnya. Misalnya ada stemming, ada stop words, dan lain-lain. Kalian perlu menghapus atau mengeliminasi dari misalnya kalian mau lakukan sentimen analisis terhadap suatu tweet di Twitter. Kan nggak mungkin username itu ataupun nama itu kalian masukkan ke dalam sentimen yang akan kalian hitung. Karena nama itu tidak bisa diambil polaritinya. Nama itu netral. Misalnya saya Dwison. Nggak mungkin misalnya Dwison itu mengindikasikan suatu negatif atau positif. Kecuali misalnya ada kata-kata bukan, kata-kata tidak, atau kata-kata lain yang meaningnya atau maksudnya itu adalah ke arah negatif, itu baru bisa dilakukan polaritinya. Maka dari itu kalian perlu melakukan eliminasi terhadap nama-nama yang ada di tweet tersebut. Kalian bisa mengeliminasi kata nama itu menggunakan library si korpus nama ini. Jadi ketika tweet itu ketemu ada names corpus, nah kata itu harus dibuang dari tweet itu agar nanti sentimen analisis yang kalian lakukan itu adalah pure adalah kata-kata yang sudah di cleaning atau sudah dibersihkan dari stop words atau kata-kata yang tidak diperlukan. Untuk stop words, stemming, dan lain-lain sebagainya akan gue jelaskan di video selanjutnya. Jadi keep watching. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like dan share kalau misalnya dirasa video ini bermanfaat. Kalau kalian ada request silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa. Thank you for watching and see you in the next video.